Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutakabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita, kajian tafsir kita surat Ali Imran. Pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yaghfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Inna, sesungguhnya, ad-dina, agama, indallahi, di sisi Allah, al-Islam, adalah Islam. Wa makhtalafal ladzina, dan tidaklah berselisih, alladzina, orang-orang yang utul kitaba, telah diberikan kepada mereka Alkitab, illa, kecuali, mim ba'di, setelah ma ja'ahumul ilmu, mereka mendapatkan ilmu, pengetahuan, baghyan bainahum, dikarenakan kedengkian di antara mereka. Wa may yaghfur, dan barang siapa yang kufur, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, hisabnya sangat cepat. Habis bisa ulangi, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab, kecuali setelah datang kepada mereka, kecuali setelah diberikan kepada mereka ilmu, pengetahuan, dikarenakan kedengkian di antara mereka. Dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Baik para santri, para pendengar di rumah, di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang persaksian yang paling utama, persaksian yang paling mulia, persaksian yang sebenar-benarnya persaksian. Apa itu? Bahwasannya Allah bersaksi, malaikat-malaikat Allah, dan orang-orang yang telah diberikan ilmu. Bersaksi tentang apa?
Bersaksi tentang apa? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, Allah. Itulah persaksian yang paling utama, persaksian yang paling mulia, dan persaksian yang sebenar-benarnya persaksian, yaitu tentang keesaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Paham? Nah, maka di ayat yang ke-19 ini Allah menegaskan, setelah persaksian bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian di ayat yang ke-19 ditegaskan oleh Allah tentang agama. Baik, kita pelajari satu persatu kata demi kata ayat ke-19 ini. Seorang santri harus paham betul dengan pengertian yang terkandung di ayat yang ke-19. Bahkan seharusnya bukan hanya seorang santri saja, tetapi mereka yang mengaku sebagai seorang muslim maka harus mengerti isi ayat yang ke-19 dari surat Ali Imran. Baik, apa yang terkandung di dalamnya? Diawali ayat ini oleh Allah dengan satu kata, inna. Inna, apa maksudnya inna? Sesungguhnya. Berarti kata ini adalah kata penegasan. Inna adalah kata penegasan. Penegasan. Apa penegasan itu? Penegasan itu apa maksudnya? Apa maksudnya penegasan? Ditegaskan. Maksudnya apa? Loh, Habib bisa tanya ini, jawab. Apa maksudnya penegasan itu apa? Ditegaskan. Itu maksudnya bagaimana? Dinyatakan sungguh-sungguh, begitu loh. Ditegaskan betul. Jadi setelah ditegaskan maka tidak boleh ada keraguan. Ditegaskan inna, sesungguhnya. Siapa yang menegaskan ini? Ya. Yang menegaskan adalah Allah. Apa yang ditegaskan oleh Allah? Apa yang ditegaskan oleh Allah? Ad-din, ya. Yang ditegaskan oleh Allah di ayat ini adalah ad-din. Ad-din itu apa? Agama. Ya, tapi seorang santri kalau langsung mengatakan ad-din itu agama, maka begitu dangkal pengertiannya. Pada saat mengatakan ad-din itu agama, maka akan ditanyakan apa agama itu. Nah, itu yang paling penting. Bukan soal mengartikan ad-din itu agama, tapi yang lebih penting lagi harus memahami agama itu apa. Ini yang penting. Maka para santri, kata din di sini, din mengandung beberapa arti. Yang pertama, berarti kepatuhan. Yang kedua, berarti ketundukan. Yang ketiga, bisa berarti
pembalasan. Dan yang keempat bisa berarti ganjaran. Sehingga kata din ini bisa dikatakan agama, maka dengan agama orang itu akan menjadi tunduk. Maka dengan agama orang menjadi tunduk. Setelah tunduk, maka dia akan menjadi patuh. Maka setelah dia tunduk, dia akan menjadi patuh. Setelah itu ada kepatuhan. Nah, kenapa kemudian seseorang yang beragama itu tunduk lalu patuh? Kenapa? Karena dia sadar besok akan mendapatkan pembalasan. Karena sadar akan adanya pembalasan terhadap apa? Terhadap amal perbuatannya. Sehingga pada saat ada pembalasan terhadap amal perbuatannya, maka dia berharap mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan amal perbuatan yang telah dia lakukan. Itulah din, agama. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Nah, jadi memang din itu agama, tetapi untuk para santri, para penuntut ilmu, begitu mengatakan din langsung agama, maka pemahamannya akan sangat dangkal. Justru kita harus mengetahui apa yang dimaksud agama. Jadi agama adalah kepatuhan, ketundukan seseorang kepada siapa? Kepada Tuhannya. Kenapa dia harus tunduk, kemudian dia harus patuh? Karena dia sadar bahwasannya semua amal perbuatannya akan mendapatkan pembalasan. Baiknya akan dibalas, buruknya juga akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itulah yang dimaksud dengan agama.